Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang yang ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 1 Mei 2022. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama 1 minggu kak. Bersama aku Mayadi kala Silampari Sepekan, selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Nyambut hari Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Kepala Kantor Kemenak Kota Lubuk Linggau Haji Abdul Haris Putra SAG MPDI ngasih tahu sama warga Kota Lubuk Linggau untuk merayakan malam takbiran tidak harus berkonvoy di jalanan dan merayakannya dengan bertakbir di masjid. Puasa Ramadan 1443 Hijriah yang hampir mendekati hari terakhir. Dalam menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443, sejumlah umat muslim di dunia menyambut gembira. Setelah 1 bulan berpuasa menahan haus dan lapar, akhirnya hari kemenangan pun akan tiba. Untuk itu, menyambut Idul Fitri 1443 Hijriah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau memberikan himbauan untuk semua kalangan masyarakat yang ada di Kota Lubuk Linggau. Haji Abdul Haris Putra menghimbau untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau bahwa untuk pelaksanaan sholat Id 1443 Hijriah ini diperbolehkan, baik di masjid, musola ataupun di lapangan umum. Akan tetapi, harus tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana mestinya, karena COVID-19 belum berakhir. Dan untuk malam takbiran, ia menghimbau masyarakat agar tidak terlalu berlebih seperti konvoi di jalan. Akan tetapi, alangkah baiknya bertakbir di masjid yang ada di sekitar tempat tinggal. Bahwa saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau menghimbau kepada semua masyarakat Kota Lubuk Linggau khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya bahwa silahkan saja melaksanakan sholat Id ataupun sholat Idul Fitri baik di masjid, di musola ataupun di langgar-langgar ataupun di lapangan umum, tapi sebagai warga negara yang baik, yang taat dan patuh kepada prokes kesehatan bahwa masih tetap harus melaksanakan prokes kesehatan karena sekali lagi virus COVID-19 ataupun COVID-19 belum berakhir. Karena kan memang salah satu isi daripada surat edaran nomor 8 tersebut adalah kita masih tetap melaksanakan prokes kesehatan. Kemudian yang berikutnya untuk para PNS ataupun pegawai negeri Kementerian Agama Lubuk Linggau, silahkan juga mudik, silahkan juga bertemu dengan keluarga lainnya, tetapi harus tetap secara aturan, artinya tetap disesuaikan dengan masa perpanjangan ya, tetap bisa melaksanakan kegiatan pulang mudik, tetapi mereka sudah harus suntik vaksin 1, 2 dan ketiga ataupun booster seperti itu ya. Dan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghimbau kepada masyarakat luas untuk tidak berkonvoy-konvoy ataupun melaksanakan takbiran keliling memakai kendaraan, cukup di masjid saja seperti itu ya. Mari kita juga meningkatkan amalan-amalan yang baik di malam Idul Fitri dengan cara bertakbir, bertasbih dan beristighfar, karena memang itu adalah momen yang insya Allah waktu-waktu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Yolanda Monika Putri, Silampari TV. Menjelang Lebaran, harga kebutuhan pokok terus meroket. Tak terkecuali harga ayam potong pun nyampe 40.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam ini buat emak-emak komplain atas harga yang mahal. H-4 perayaan Lebaran, semua harga kebutuhan pokok merangkak naik. Salah satunya, di Pasar Satelit Kota Lubuk Linggau, harga ayam potong kembali mengalami kenaikan. Ayam potong di Pasar Satelit saat ini sudah mencapai Rp40.000 per kilogram. Harga ayam potong yang tinggi membuat banyak emak-emak mengeluh, karena beberapa hari sebelumnya harga ayam potong hanya Rp34.000 per kilonya. Salah seorang warga Ageng mengatakan, untuk sekarang harga ayam potong terlalu mahal.
Sebelumnya, ia membeli ayam masih seharga Rp34.000 per kilogramnya. Sekarang sudah mencapai Rp40.000 per kilogram. Seharusnya pada saat kondisi menjelang lebaran seperti ini, harga seharusnya normal saja, jangan naik. Karena banyak kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi untuk lebaran. Harga ayam potong di pasar terlalu mahal dengan harga Rp40.000 per kilo. Padahal sebelumnya saya membeli ayam hanya Rp34 per kilo. Seharusnya seperti kondisi saat menjelang lebaran seperti ini, harga harusnya normal. Karena banyak kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi dalam menjelang lebaran. Yolanda Monika Putri, Silampari TV. Mau kasih pemirsa masih di Silampari Sepekan. Dalam 2 tahun kebijakan pemerintah untuk melarang mudik, sekarang pas Idul Fitri 1443 Hijriah, tahun ini ada kelonggaran. Terbukti Polres Lubuk Linggau mempersiapkan 6 titik pos pengamanan dan pelayanan di kota berslogan Sepidu Semare. Menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah, Polres Lubuk Linggau menyiapkan 743 personil dan 6 titik pos pengamanan dan pelayanan di kota Lubuk Linggau dalam operasi Ketupat 2022. 6 titik tersebut dibangun di Simpang Priuk Lubuk Linggau Selatan, di Jalan Yosudarso depan Bank BCA. Di Petanang, di Lubuk Linggau Utara, di Simpang 3 Pasar Impres, dan di perbatasan Watas Lubuk Linggau Barat. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menjelaskan, operasi ini dilaksanakan selama 12 hari, mulai 28 April hingga 9 Mei 2022. Fokus pengamanan seperti masjid, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun kereta api, dan bandara. Dalam pelaksanaan operasi Ketupat 2022, melibatkan personil pengamanan yang terdiri dari personil Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, pemadam kebakaran, dan instansi lainnya. Himbauan untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik harus mengecek kesehatan dan istirahat yang cukup apabila berkendara. Serta ibu-ibu hindari untuk memakai perhiasan yang terlalu berlebih. Dan sebelum mudik, perhatikan sebelum meninggalkan rumah. Yolanda Monika Putri, Silampari TV. Dekati Lebaran, arus lalu lintas di kota Lubuk Linggau dipadati kendaraan. Sampai-sampai di jalan protokol macet nian. Jelang perayaan Lebaran, beberapa titik jalan di kota Lubuk Linggau dipadati kendaraan. Terutama di wilayah pusat kota seperti Jalan Garuda, area pasar yang selalu macet setiap harinya. Selain banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan maupun pengendara yang melintas. Di kawasan pasar, titik kemacetan juga terjadi di sekitar pusat perbelanjaan Lipo dan JM serta toko lainnya yang ada di Jalan Yosudarso. Kemacetan selalu terjadi hingga mencapai 100 meter lebih. Sehingga banyak pengendara khususnya pengguna jalan mengeluh karena kemacetan tersebut. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi melalui Kasat Lantas AKP Suwandi membenarkan, memang sering terjadi keramaian sehingga jalur tengah kota padat kendaraan. Untuk antisipasi, kita berencana melakukan rekayasa lalu lintas terutama di titik rawan macet. Terutama di area Lipo, JM, dan sekitarnya. Kita akan memasang kon sepanjang 500 meter agar pengendara tidak dapat berputar di area tersebut untuk mengantisipasi kemacetan. Yolanda Monika Putri, Silampari TV. Pemirsa, berita tadika sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap hari Minggu di jamnya sama. Ku Manyadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.